Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Ya, jadi kita akan mengkaji seputar pengurusan jenazah dengan mengambil pembahasan dari buku yang kami tulis, yaitu Panduan Mudah Mengurus Jenazah, yang buku ini merupakan syarah penjelasan atas sebuah risalah, buku kecil yang ditulis oleh Al-Imam Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Naam. Tentu saja kita tidak akan membaca secara detail seluruhnya mengingat keterbatasan waktu, dan target kita adalah menyelesaikan pembahasan memandikan jenazah dan mengafani jenazah yang akan kita lanjutkan setelah itu dengan prakteknya insyaallah taala. Ya, adapun pembahasan yang tersisa yaitu mengenai menyolati jenazah, menguburkan jenazah, maka bisa diagendakan di waktu berikutnya. Nah, jadi kita mulai dari bab yang pertama di halaman 1, hukum-hukum memandikan jenazah. Nah, baik. Di halaman berikutnya yang pertama, ya, yang disebutkan oleh Al-Utsaimin rahimahullah adalah tentang memandikan, mengafani, menyolati dan menguburkan jenazah muslim. Hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Baik, bisa dilihat penjelasannya. Fardu kifayah artinya wajib atas sebagian kaum muslimin untuk melaksanakannya. Itu makna fardu kifayah. Jika sebagian kaum muslimin telah melaksanakannya, gugurlah kewajiban itu atas yang lainnya. Jika tidak ada seorang pun di antara mereka yang melaksanakannya, semuanya ikut berdosa. Baik. Dalam hal ini Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan 3 masalah yang hukumnya fardu kifayah. Ya, dan semestinya dilengkapi dengan satu perkara lagi, yaitu menyolati jenazah. Jadi, naam, yang disebutkan di sini oleh Ibnu Utsaimin hanya memandikan, mengafani dan menguburkan, kemudian kami lengkapi dengan menyolati. Jadi akan kita bahas semuanya, memandikan, mengafani, menyolati dan menguburkan, 4 ya. Semuanya hukumnya fardu kifayah. Baik, yang pertama memandikan jenazah. Nah, memandikan jenazah hukumnya fardu kifayah menurut jumhur, mayoritas ulama. Nah, disebutkan di sini bahwa ada sebagian fuqaha Malikiyah, yaitu ahli fikih penganut mazhab Al-Imam Malik, yang berpendapat sunnah. Ya, yang benar hukumnya fardu kifayah. Naam, berdasarkan dalil-dalil yang disebutkan di sini, ada beberapa dalil yang disebutkan. Dalil pertama hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang seorang sahabat yang terjatuh dari untanya hingga patah dan mati ketika wukuf di Arafah.
Pada hadis tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igsiluhu bima'in wa sidrin." Mandikanlah mayatnya dengan air bercampur daun bidara. Muttafaq alaih. Nah, pada asalnya apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib. Itu hukum asal dari perintah Rasul. Kecuali jika ada dalil yang menunjukkan bahwa hal tersebut hukumnya sunnah. Nah, dalam hal ini tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa perintah tersebut hanyalah sunnah, sehingga kita harus menetapkan hukum asal yang ada itu wajib. Namun, tentu saja Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menuntut setiap muslim untuk memandikan jenazahnya. Yang dituntut hanyalah sebagian kaum muslimin. Artinya, jika sebagian mereka telah memandikannya, jenazah sudah termandikan, kewajiban memandikan jenazah tersebut telah terlaksana dan gugurlah kewajiban itu atas yang lain. Ini fardu kifayah. Dalil yang kedua, hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha tentang salah satu putri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dimandikan jenazahnya oleh sebagian sahabat wanita. Siapa putri Rasul tersebut? Di catatan kaki nomor 1 dijelaskan yang masyhur, ya, ini pendapat jumhur. Namanya adalah Zainab. Ya, putri Rasul tersebut adalah Zainab radhiyallahu anha, putri tertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berdasarkan riwayat Muslim yang menyebutkan namanya. Baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka yang memandikan jenazah Zainab, "Igsilnaha thalathan aw khamsan aw akthar min dhalika in ra'aytunna dhalika bima'in wa sidrin. Waj'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafur." Mandikanlah dengan air bercampur daun bidara sebanyak 3 kali, 5 kali, atau lebih dari itu jika kalian memandang demikian. Dan campurkanlah kapur barus pada basuhan yang terakhir kalinya. Muttafaq alaih. Ya, sama penjelasannya dengan hadis sebelumnya bahwa perintah Rasul di sini, ya, perintah Rasul kepada mereka mandikan jenazah putrinya bersifat wajib, karena ini hukum asal perintah Nabi SAW. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa perintah itu hanya bersifat sunnah. Nah, dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mencukupkan perintahnya kepada mereka saja, ya, dan tidak menuntut setiap muslimah untuk memandikannya. Nabi tidak menyuruh setiap muslimah untuk memandikan jenazah putrinya. Nah, jadi tujuan tercapai, jenazah itu termandikan oleh sebagian sahabat wanita. Nah, ini menunjukkan bahwa hukumnya hanya fardu kifayah. Baik. Barakallahu fikum. Di sini dijelaskan bahwa memandikan jenazah adalah hak setiap muslim yang meninggal atas saudaranya yang masih hidup. Ya, ini salah satu hak setiap muslim atas muslim yang lain yang wajib ditunaikan. Bahkan hal ini adalah hak paling agung yang wajib ditunaikan oleh sesama muslim untuk memandikan saudaranya agar menghadap Rabbnya dalam keadaan suci. Baik. Yang kedua, mengafani jenazah. Mengafani jenazah hukumnya fardu kifayah. Ini adalah ijma', kesepakatan ulama. Ya, untuk mengafani jenazah tidak ada khilaf, perbedaan pendapat. Ulama ijma' bahwa hukumnya fardu kifayah. Dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di atas yang telah lewat. Apa tadi? Kisah salah satu sahabat yang terjatuh dari untanya hingga patah dan mati ketika wukuf di Arafah saat berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Hajjatul Wada'. Naam, pada hadis itu Nabi mengatakan iksiluhu bima'i wasidrin wa kaffinuhu fi thawbaini wa fi riwayah fi thawbaih. Mandikanlah mayatnya
dengan air bercampur daun bidara. Lalu kafani dengan 2 pakaian, dalam riwayat lain dengan kedua pakaian ihramnya, muttafaq alaih. Ya, karena dia sahabat itu wafat dalam keadaan sedang wukuf di Arafah, berarti masih berstatus muhrim, artinya masih berihram. Nah, masih berihram dan masih berlaku padanya hukum ya aturan ihram. Nabi alaihissalam memerintahkan agar dikafani dengan kedua pakaian ihramnya. Hukum asal perintah Rasul alaihissalam adalah wajib. Ya. Akan tetapi tentu saja wajibnya fardu kifayah karena tidak mungkin setiap orang diperintah untuk mengafani mayat. Yang jadi tujuan adalah terkafaninya mayat itu. Mayat itu terkafani. Jadi jika sudah ada sebagian yang melaksanakan tugas ini, kewajiban ini, ya, dan tercapai tujuan, berarti sudah cukup. Nah ini fardu kifayah. Yang ketiga, menyolati jenazah. Ya, hukumnya fardu kifayah menurut jumhur. Ya, berbeda halnya dengan pendapat sebagian fuqaha Malikiyah yang berpendapat sunnah. Yang benar hukumnya fardu kifayah. Berdasarkan amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menyolati jenazah semasa hidup beliau dan memerintahkan hal itu kepada para sahabat. Di antara dalil-dalil tersebut, yang pertama, hadis Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu tentang seorang wanita Ghamidiyah yang mati dirajam dalam keadaan telah taubat. Ya, thumma amara biha fa shalla 'alaiha wa dufinat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar jenazahnya diurus, lalu beliau menyolatinya kemudian dikuburkan. Hadis riwayat Muslim. Dalil kedua, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhakum qad mata faqumu fa shallu 'alaihi." Qal faqumna fasafafna saffain. Sesungguhnya saudara kalian yaitu Najasyi, raja Habasyah, Sudan di Afrika, telah wafat. Ya, berdirilah kalian dan salatilah jenazahnya. Jabir berkata, kami pun berdiri dan berbaris 2 shaf di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Sedikit anak selipkan, tapi nanti kita akan bahas tuntas di bab tentang sifat ya tata cara menyolati jenazah. Bahwa pendapat yang mengatakan disunnahkan membuat 3 shaf meskipun setiap shafnya tidak penuh, ya, pendapat itu lemah. Hadis tentang itu dhaif, ya. Dan hadis yang terkait maknanya bukan seperti itu. Nah, justru hadis yang kita baca sekarang ya menguatkan ya lemahnya pendapat itu, karena di sini ternyata sahabat hanya membuat berapa shaf? Hanya 2 shaf. Nah, bukan 3 shaf. Wajib. Jadi hadis yang terkait yang disangka menunjukkan disunnahkan yang buat 3 shaf itu sebenarnya maksudnya adalah terkait dengan banyaknya jamaah yang menyolati jenazah. Nah, banyaknya jamaah yang menyolati jenazah. Nah, sehingga syafaat mereka, doa mereka untuk jenazah itu diterima. Baik. Yang keempat, menguburkan jenazah. Menguburkan mayat hukumnya fardu kifayah. Ini juga ijma', kesepakatan ulama. Nah, dalilnya adalah perintah dan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguburkan jenazah kaum muslimin pada masa hidupnya. Bahkan terdapat 2 hadis sahih yang berisi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menguburkan orang kafir. Ya, kedua hadis tersebut dan penjelasan maknanya akan jelaskan di akhir syarah kitab ini. Itu hanya pada kondisi darurat. Nah, karena pada asalnya
ya, kaum muslimin tidak mengurusi jenazah orang kafir, tidak memandikan, menyolati, tidak memandikan, tidak mengafani, tidak menyolati, dan tidak menguburkan. Itu diserahkan kepada ya sesama orang kafir. Baik, meskipun kerabat. Tetapi pada kondisi darurat, jika tidak ada yang mengurusi jenazah orang kafir itu, ya maka terpaksa dikuburkan oleh kaum muslimin setempat, daripada ya jenazahnya tinggal ya berbau dan hanya akan memudaratkan. Tetapi penguburannya bukan di perkuburan kaum muslimin. Ya, bukan di perkuburan kaum muslimin, dan sifatnya juga hanya dipendam saja di tanah, ya, untuk agar jenazahnya itu tidak tersimpan di permukaan bumi yang akan membusuk dan memudaratkan. Baik, nanti lengkapnya di sana di pembahasan terakhir, di bab terakhir tentang menguburkan jenazah. Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut kebaikannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut kebaikannya kepada para hambanya, bahwa penguburan mayat hamba-hamba Allah adalah nikmat dan pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala atas mereka yang patut disyukuri. Allah berfirman di surat Al-Mursalat ayat 25-26, Allah berfirman, alam naj'alil arda kifata ahya'a wa amwata. Maknanya, bukankah kami, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bumi sebagai tempat yang mengumpulkan kalian, yang hidup dan yang mati. Bagaimana bumi mengumpulkan hamba-hamba Allah, ya, yang hidup dikumpulkan di permukaannya, dan yang mati di perutnya, dikuburkan dalam perut bumi. Ini salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini. Ya, permukaannya didiami oleh orang yang hidup, ketika mati jenazahnya dikubur di dalamnya. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tsumma amatahu fa akbar, ayat yang lain dalam surat Abasa ayat 21. Ya, lalu Allah mematikannya, lalu memasukkannya ke dalam kubur. Ya, yakni Allah Subhanahu wa taala menyariatkan hal itu. Adanya penguburan. Baik. Di sini ada satu masalah, barakallahu fikum, tentang janin yang gugur, yang lahir dalam keadaan mati. Bagaimana hukum pengurusannya, ya? Hukum janin yang gugur, yang lahir dalam keadaan mati. Ini ada rincian. Janin yang gugur sebelum umurnya genap 4 bulan, tepatnya 120 hari, adalah kerat daging yang belum ditiupkan ruh atasnya. Belum ditiupkan ruh. Ya, dengan demikian kerat daging itu dipendam di tempat mana saja, tanpa dimandikan, tanpa dikafani, dan tanpa disolati. Ya, serah. Di samping rumah, di belakang rumah. Baik. Adapun yang gugur setelah umurnya genap 4 bulan. Ya, ini sebelum genap 4 bulan, tepatnya sebelum genap 120 hari dalam kandungan, setelah umurnya genap 4 bulan 120 hari dalam kandungan. Artinya apa? Kalau dikatakan genap 120 hari berarti sudah lebih dari 120 hari. Jadi 120 harinya itu sudah genap, berarti kan sudah melewati. Gitu. Berarti telah ditiupkan ruh atas anak tersebut. Berarti sudah ada ruhnya. Ya. Dengan demikian jenazahnya dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan di permakaman kaum muslimin, perkuburan kaum muslimin, dengan syarat, perhatikan, jika kedua orang tuanya muslim atau salah satunya muslim. Jika kedua orang tuanya muslim atau ada salah satunya yang muslim, apakah bapaknya yang muslim atau ibunya yang muslim. Jika dua-duanya kafir,
yakni kedua orang tuanya kafir, maka perlakuannya ya perlakuan jenazah orang kafir. Itu dari segi perlakuan kepadanya. Karena kedua orang tuanya kafir. Yang diperlakukan jenazahnya seperti jenazah kaum muslimin apabila kedua orang tuanya apa? Muslim atau ada salah satunya yang muslim. Nah, ada pun kedua orang tuanya kafir, mayatnya tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan dan tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, tetapi diperlakukan layaknya hukum orang yang meninggal dengan kafir. Baik. Inilah pendapat yang rajih, yang terkuat dalam masalah ini. Dalilnya adalah hadis Ibnu Mas'ud yang ditampilkan di sini, ya. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman, thumma yakunu fi dhalika 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu fi dhalika mudghatan mithla dhalik, thumma yursalul malaku fayanfukhu fihi ar-ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'id." Sesungguhnya penciptaan salah seorang dari kalian terkumpul dalam perut ibunya pertama kali sebagai nutfah, yakni campuran air mani pria dan wanita, selama 40 hari, dihitung ya. Jadi selama 40 hari itu masih nutfah. Ya, masih nutfah. Nah. Kemudian menjadi segumpal darah selama 40 hari pula. Ya, melewati 40 hari ya, sudah menjadi apa? Segumpal darah. Itu juga 40 hari tetap segumpal darah. Nah, berarti sudah 80. Kemudian menjadi sekerat daging selama 40 hari pula. Jadi melewati hari ke-80 sudah berubah menjadi kerat daging. Ya. Jadi pada 40 hari yang ketiga, nah disitulah proses mulai terbentuk nanti ya anggota-anggota tubuhnya sampai genap 120 hari. Ya, genap 120 hari, kemudian diutus kepadanya satu malaikat yang meniupkan ruh padanya dan diperintah untuk menulis 4 perkara baginya: rezeki, ajal, amalan dan nasibnya. Apakah celaka sebagai penghuni neraka atau beruntung sebagai penghuni surga. Nah, malaikat yang mencatat takdir khusus ya setiap insan yang sudah ditiupkan ruh dalam rahim ibunya setelah genap 120 hari, rezekinya, ajalnya, amalannya dan nasibnya tadi, apakah celaka sebagai penghuni neraka atau beruntung sebagai penghuni surga. Ya. Ini pencatatan ini hanya menyalin dari mana? Dari kitab Al-Lauhul Mahfuz. Mencatat dari kitab Al-Lauhul Mahfuz, disalin ulang oleh malaikat. Itu khusus untuk insan tersebut. Ya. Muttafaq alaih. Jelas di sini bahwa peniupan ruh ke dalam jasadnya ketika sudah genap 120 hari, ini sudah lewat 120 hari. Ya, dan ini menurut hitungan bulan Qamariyah tahun Hijriah. Nah, jadi di sini jelas ya, jika sudah genap 120 hari ya, setelah umurnya lebih dari 120 hari, berarti dia sudah manusia yang meninggal, yang dicabut ruhnya, sudah ditupkan ruh oleh malaikat. Kemudian ketika mati, gugur janin itu ya, setelah ditupkan ruh berarti kan ada ruh yang dicabut. Nah, dengan demikian diperlakukan dengan syarat apabila kedua orang tuanya muslim atau salah satunya muslim, berarti dimandikan jenazahnya, dikafani, disalatkan dan dikuburkan di permakaman kaum muslimin. Seperti yang telah dijelaskan tadi. Bisa difahami ini? Ya. Kemudian di sini Ibnu Utsaimin rahimahullah juga meniatkan Ibnu Utsaimin menjelaskan terkait niat. Terkait niat ketika mengurusi jenazah, memandikannya, mengafaninya, ya, menyalati dan menguburkan. Ya, beliau menyatakan bahwa semestinya bagi siapa saja melaksanakan kewajiban-kewajiban ini agar meniatkan untuk melaksanakan kewajiban syariat. Ingat, dia sedang melaksanakan kewajiban syariat. Ya, demi meraih pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah peringatan yang sangat penting dari beliau.
Jangan sampai ada seorang yang mengurus jenazah sesama muslim hanya sebagai adat belaka, hanya sebagai kebiasaan adat, ada orang meninggal diurusi gitu, tanpa meniatkan bahwa dia sedang beribadah kepada Allah Ta'ala, ya, sehingga dirinya tidak dapat pahala jika hanya menganggap itu kebiasaan belaka. Padahal ini apa? Ibadah. Sedang melaksanakan kewajiban fardu kifayah mewakili kaum muslimin. Jadi hendaknya ya ikhlaskan niat, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dibahas haram mengurusi jenazah kafir dan menguburkannya bersama kaum muslimin. Nah, ini juga dibahas oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Penjelasannya, menurut madhab Ahmad dan Malik, haram memandikan jenazah kafir, mengafaninya, menyolatinya, mengiringi jenazahnya dan menguburkannya bersama kaum muslimin, hukumnya haram. Alasannya, hal-hal tersebut, ya, mengafani dan memandikan dan seterusnya, itu mengandung makna memuliakan, ya, jenazah itu dan memberi manfaat kepadanya. Sedangkan mayat kafir tidak memiliki hak untuk itu dan tidak pantas mendapatkan hal itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam surat At-Taubah ayat 84, "Wa la tusalli ala ahadin minhum mata abada, wa la taqum ala qabrih. Innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun." Jangan engkau menyolati jenazah seorang yang mati di antara mereka, yakni kaum munafik. Ya, kaum munafik orang kafir. Dan jangan pula engkau berdiri di atas kuburannya setelah penguburannya untuk mendoakannya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya dan mereka mati dalam keadaan fasik. Ya, jika Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk menyolati mayat orang kafir dan berdiri di atas kuburannya untuk mendoakannya, lebih-lebih lagi dilarang memuliakannya dan memberi manfaat yang lain yang lebih kecil nilainya daripada sholat. Karena menyolati jenazah itu merupakan pemuliaan dan pemberian manfaat yang terbesar nilainya bagi mayat. Itu saja dilarang, apalagi yang lebih kecil dari itu, memandikan, mengafani, ya, menguburkan. Nah, dan mazhab ini, mazhab Ahmad dan Malik ini dirojihkan, ditarjih, yakni dikuatkan oleh Al-Utsaimin rahimahullah dan Ibnu Qudamah. Nah, di sini juga kami nukil bahwa mazhab ini dibenarkan oleh Al-Albani rahimahullah. Ya, hal ini dibenarkan pula oleh Al-Albani bahwa tidak disyariatkan bagi kaum muslimin secara umum termasuk kerabat untuk memandikan jenazah kafir, meskipun ya orang kafir yang meninggal itu kerabatnya, tetapi dia muslim, maka kerabatnya muslim itu tidak disyariatkan untuk memandikan jenazah kerabat yang kafir tersebut. Ya, tidak mengafani, tidak menyolati, dan ya, tidak mengantar jenazahnya. Nah, jadi ini dibenarkan oleh Al-Albani rahimahullah. Beliau, perhatikan ya, yang dibenarkan oleh Al-Albani rahimahullah, tidak disyariatkan bagi kaum muslimin meskipun itu kerabat untuk memandikan jenazah orang kafir, mengafani, menyolati dan mengantar jenazahnya. Al-Albani menguatkan hal ini dengan hadits Ali. Dengan hadits Ali radhiyallahu anhu tentang kematian ayahnya itu Abu Thalib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, kepada Ali, "Idhhab fawari abak." Berangkatlah dan kuburkanlah ayahmu. Hadits riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Al-Baihaqi dan yang lainnya, dinyatakan sahih oleh Al-Albani dan dinyatakan hasan oleh Al-Wadi'i, Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i. Perhatikan, pada hadits ini Nabi alaihi salatu wasallam tidak melakukan hal-hal tersebut terhadap jenazah Abu Thalib. Ya, yakni Nabi yang selama hidupnya Abu Thalib melindungi Nabi alaihi salatu wasallam, ya, tetapi mati di atas kekafiran, Nabi tidak memandikan jenazahnya, tidak mengafaninya, tidak menyolati, tidak mengantar jenazah, tidak menguburkannya. Tidak pula Nabi merintahkannya kepada Ali untuk memandikan, mengafani, menyolati dan
mengantar. Tetapi ya, di sini Nabi memerintahkan kepada Ali untuk menguburkan. Jadi tidak merintah kepada Ali untuk mengafani, memandikan, mengafani, menyolati ya, tetapi merintahkan untuk apa? Menguburkan. Nah, untuk menguburkan. Baik. Nah, ini yang butuh dibahas. Bagaimana memahami kok di sini Nabi merintahkan Ali radhiyallahu anhu untuk menguburkan jenazah ayahnya yang kafir. Nah, nanti akan dibahas di akhir kitab pada bab penguburan jenazah. Nah, ini sebagian ulama memahami bahwa itu sifatnya ya darurat. Sifatnya apa? Sifatnya darurat karena tidak ada yang mengurusi jenazahnya. Nah, ini selesai pembahasan yang pertama ya. Kemudian pembahasan yang kedua yang disebutkan oleh Utsaimin rahimahullah yaitu wajib memandikan jenazah sebagaimana mestinya. Nah, jadi di sini diingatkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah ya bahwa yang memandikan jenazah itu mu'taman 'alal mayyit. Yang memandikan jenazah itu orang yang terpercaya atas jenazah. Orang yang terpercaya, yang dipercaya oleh kaum muslimin mewakili kaum muslimin dalam melaksanakan kewajiban fardu kifayah ini. Oleh karena itu, yang memandikan jenazah wajib melaksanakan apa-apa yang harus dilakukan ya dalam memandikannya dan selainnya. Nah, berarti apa? Berarti yang melaksanakan kewajiban ini harus orang yang mengerti hukum-hukum memandikan jenazah agar melaksanakan kewajiban ini sebagaimana mestinya. Bisa difahami? Nah, jadi tidak bisa sembarangan orang, ya. Benar-benar orang yang mengerti hukum. Baik. Yang ketiga, Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwa yang memandikan jenazah sebagai orang yang terpercaya atas mayat ya memiliki kewajiban merahasiakan hal-hal yang tidak disukai, aib yang dilihatnya pada mayat. Nah, ini penjelasannya wajib menjaga rahasia jenazah yang dimandikan. Nah, apabila dia menyaksikan pada mayat sesuatu yang tidak disukai, yang merupakan aib mayat itu, wajib atasnya merahasiakannya. Dan haram atasnya menceritakannya. Ya, ini meliputi aib, ini meliputi dua perkara. Yang pertama, aib yang bersifat hissi, yaitu cacat fisik. Yang kedua, aib maknawi, yaitu tanda-tanda yang menunjukkan kejelekan mayat itu yang menimbulkan prasangka jelek kepadanya. Hal itu seperti melihat kesuraman raut wajahnya yang jauh berbeda dengan raut wajahnya ketika masih hidup. Ini tanda-tanda jelek. Ya, ini aib, jangan diceritakan. Haram aibnya diceritakan. Kenapa? Karena itu termasuk ghibah, menggunjing, dan akan menyakiti perasaan keluarga yang bersangkutan. Nah, barang siapa melaksanakan adab ini, menjaga rahasia jenazah, ya terkait aibnya, dia berhak mendapatkan balasan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa merahasiakan aib kejelekan seorang muslim, niscaya Allah akan merahasiakan aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis ini riwayat Muslim. Demikian pula pahala yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Rafi' radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala musliman fakatama alaihi ghafara lahu Allahu 40 marrah." Masyaallah. Barang siapa memandikan jenazah muslim kemudian dia merahasiakan aibnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya 40 kali. Ya, luar biasa. Ya. Dengan syarat apa? Merahasiakan aibnya. Ya. Dia akan dapat pahala yaitu Allah mengampuninya
40 kali. Hadis riwayat Al-Hakim, Al-Baihaqi dan yang lainnya. Hadis ini telah dinyatakan sahih oleh Al-Hakim menurut syarat Muslim, disetujui oleh Al-Dhahabi dan Al-Albani. Jelas ini? Ada perkecualian. Ada perkecualian. Di sini kami jelaskan para ulama mengecualikan dalam masalah ini jenazah mubtadi'. Jenazah mubtadi', pelaku bid'ah yang statusnya dai penyuruh bid'ah. Ya. Jika terlihat pada raut wajahnya sesuatu yang tidak disukai, hendaklah diceritakan sebagai tahdzir, sebagai peringatan bagi kaum muslimin agar mereka berhati-hati dan menjauhkan diri dari seruan bid'ahnya yang sesat. Sebab jika kaum muslimin mereka mengetahui bahwa hidupnya berakhir dalam keadaan jelek seperti itu, tentunya diharapkan mereka akan menjauhi manhaj, ya, metode beragama yang ditempuh oleh orang itu. Jadi justru apa? Justru diceritakan, ya, sebagai tahdzir. Nah, yakni aib yang terkait dengan apa? Maknawi, ya. Bukan yang sifatnya cacat fisik, karena itu tidak ada kaitannya dengan dakwah. Paham kan tujuannya tadi? Ya, yang terkait dengan sifatnya maknawi ketika dilihat raut wajahnya tampak jelek, suram yang menunjukkan tanda-tanda kematiannya jelek, ini justru diceritakan sebagai tahdzir, ya. Peringatan bagi kaum muslimin, ya, tentang jeleknya manhaj orang ini. Bisa dipahami, ya? Nah, sebaliknya, jika dia melihat sesuatu yang bersifat maknawi yang disukai pada mayat sebagai tanda kebaikan atas kematiannya, sebaiknya hal itu diceritakan. Ya, sebaiknya diceritakan karena itu menggembirakan. Nah, sebab hal itu akan menimbulkan baik sangka kaum muslimin terhadapnya dan mereka akan mendoakannya. Semoga mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih jika jenazah itu seorang yang soleh, diharapkan hal itu akan mendorong kaum muslimin untuk meneladani kesolehannya dan riwayat hidup yang baik. Adapun jika dia adalah dai penyeru bid'ah, ya, dan ada tanda kebaikan pada jenazahnya, hal itu tidak boleh diceritakan. Kenapa? Karena dikhawatirkan ada yang salah faham sehingga meneladani bid'ahnya. Namun mungkin ada yang bertanya, loh, kok bisa ya? Dai penyeru bid'ah kok justru ada tanda kebaikan pada mayatnya? Ini kan mungkin muskil, ya. Nah, ini jadi problem pada pikiran kita, kok bisa? Ya, jawabannya, ya, itu kan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kita tidak tahu, boleh jadi dia sebelum wafat, misalkan, ya, sempat bertobat, ya kan? Bainahu bainallah. Ya. Dan dia punya ada satu amalan besar yang dia miliki, yang dengannya dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi kan yang tampak di permukaan di hadapan kaum muslimin selama ini adalah bid'ahnya. Nah, ketika diceritakan hal itu, maka kaum muslimin taunya, ya, adalah bid'ah orang ini yang diserukannya, kan? Nah, bahaya, jadi jangan diceritakan. Jangan diceritakan. Naam. Ya. Hal itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tata cara yang keempat yang disebutkan oleh Al-Utsaimin rahimahullah, yakni hukum yang keempat, ya, di bab yang pertama, hukum memandikan jenazah. Hukum yang keempat, bahwa yang hadir, ya, yang terkait dengan yang hadir dalam memandikan mayat, ya. Nah, yang memandikan mayat, jenazah terpercaya atas mayat, maka dari itu tidak sepantasnya dia memberi kesempatan kepada orang lain untuk hadir bersamanya dalam memandikannya, kecuali orang yang dibutuhkan untuk membantunya membalikkan mayat, menuangkan air dan semisalnya. Nah, ini hukum yang keempat yang beliau sebutkan penjelasannya. Ini yang hadir dalam memandikan mayat, ya. Nah,
Jadi Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan bahwa yang memandikan tanpa di atas mayat, maka dari itu tidak sepantasnya dia memberi kesempatan kepada orang lain untuk hadir bersamanya dalam memandikannya, kecuali orang yang dibutuhkan untuk membantunya membalikkan mayat, menuangkan air, dan semisalnya. Artinya, yang tidak dibutuhkan bantuannya dalam memandikan jenazah dimakruhkan hadir menyaksikan pemandian jenazah. Ya, meskipun dia adalah kerabatnya sendiri, yang mengatakan saya ingin menyaksikannya dimandikan, ya, dimakruhkan. Nah, kenapa? Sebab mungkin saja pada mayat ada aib yang tidak pantas, ya, dan tidak disukai untuk terlihat. Oleh karena itu, jika tidak ada hajat baginya untuk hadir karena tidak dibutuhkan bantuannya, maka dimakruhkan hadir. Nah, adapun yang memang dibutuhkan bantuannya dalam memandikan jenazah, seperti yang kita dengar untuk membantu pemandi mayat, ya, membalikkan jenazah, menuangkan air dan semisalnya, karena dibutuhkan, ya, maka tidak dimakruhkan. Nah, yang kelima, Imam Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan tentang kewajiban memperlakukan mayat dengan baik, ya. Nah, kewajiban memperlakukan mayat dengan baik dalam mengurusi jenazahnya. Nah, jadi hendaknya memperlakukan mayat dengan lembut, dengan penuh penghargaan dalam melepas pakaiannya, memandikannya dan selainnya, karena itu adalah hak saudaranya muslim yang meninggal itu. Ya. Jadi tidak boleh memperlakukannya dengan kasar, kejam, ya. Saat dimandikan tidak boleh disentak dengan keras saat dilepas pakaiannya. Nah, begitu pula perlakuan-perlakuan kasar lainnya yang bertentangan dengan kelembutan dan kasih sayang itu tidak boleh. Nah, yang keenam yang disampaikan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yaitu mengenai hukum bahwa yang memandikan jenazah adalah yang berjenis kelamin sama. Nah, yang berjenis kelamin sama, dan ada perkecualian, yaitu istri memandikan suaminya atau sebaliknya itu boleh. Nah, begitu pula sayyid atau tuan lelaki yang memiliki budak memandikan budak wanitanya atau sebaliknya. Budak wanitanya memandikan jenazah tuannya, ya, itu boleh. Nah, kita pelajari satu-satu, ya. Yang memandikan adalah yang berjenis kelamin sama, ya. Jadi pada asalnya, barakallahu fikum, laki-laki tidak boleh memandikan jenazah wanita yang auratnya sudah memiliki hukum. Apa maksudnya auratnya sudah memiliki hukum? Maksudnya haram dilihat dan disentuh orang lain. Haram dilihat dan disentuh orang lain. Ya. Jadi wanita yang auratnya sudah memiliki hukum dalam arti haram dilihat dan disentuh orang lain, jenazahnya tidak boleh dimandikan oleh laki-laki. Dan begitu pula sebaliknya, wanita tidak boleh memandikan jenazah laki-laki yang auratnya sudah memiliki hukum. Nah, hal ini terlarang meskipun antara keduanya ada hubungan mahram. Seperti ayah dengan putrinya, ya. Meskipun yang meninggal itu putrinya, ayahnya ya tidak boleh. Atau sebaliknya, ayah meninggal putrinya tidak boleh. Ibu dengan putranya, laki dengan saudara perempuannya, atau wanita dan saudara laki-lakinya, serta hubungan mahram yang lain. Tidak bisa. Jika auratnya sudah memiliki hukum, tidak boleh dilihat dan disentuh orang lain. Maka harus dimandikan oleh, ya, yang berjenis kelamin sama. Nah, di sini Ana menukil keterangan Al-Imam Asy-Syaukani. Kata Syaukani dalam As-Sailul Jarrar, hal ini perkaranya lebih terang daripada terangnya sinar matahari, kata beliau. Hal ini
perkaranya lebih terang daripada terangnya sinar matahari. Nabi SAW sendiri menyerahkan jenazah putrinya kepada kaum wanita untuk dimandikan oleh mereka. Sudah kita lewati hadis tentang putri beliau yang tertua siapa? Jenazah Zainab radhiyallahu anha. Nah, namun ada yang diperkecualikan. Ada yang diperkecualikan dari hukum ini. Yang pertama, istri memandikan suaminya. Boleh. Atau sebaliknya, suami memandikan istrinya. Ya. Boleh seorang istri memandikan suaminya, jenazah suaminya, maksudnya menurut ijma, kesepakatan ulama. Begitu pula boleh seorang suami memandikan istrinya, jenazah istrinya menurut jumhur. Ini yang dipilih oleh Asy-Syaukani, Al-Albani, Ibnu Utsaimin, dan Al-Lajnah Daimah yang diketuai oleh Ibnu Baz. Nah, bahwa seorang suami boleh memandikan jenazah istrinya. Adapun tadi istri memandikan jenazah suaminya, ini ijma. Tidak khilaf. Baik. Suami memandikan jenazah istrinya ini ada khilaf, tetapi ini yang benar, yang terkuat bahwa boleh. Ini pendapat jumhur. Yang kita dengar tadi, Asy-Syaukani, Al-Albani, Ibnu Utsaimin, Lajnah Daimah dipimpin oleh Ibnu Baz, mereka mendukung pendapat ini. Dalilnya, dalil yang menunjukkan seorang suami memandikan istrinya adalah hadis Aisyah. Hadis Aisyah bahwa suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seusai mengantar jenazah ke perkuburan Baqi', beliau pun pulang menemui Aisyah radhiyallahu anha. Dalam keadaan keduanya sakit kepala, dua-duanya sakit kepala. Nabi sakit kepala, Aisyah juga sakit kepala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma dharraki law mutti qabli faghassaltuki wa kaffantuki thumma shallaitu 'alaiki wa dafantuki." Mananya, apa ruginya atasmu? Nabi mengatakan kepada Aisyah, apa ruginya atasmu seandainya engkau meninggal sebelum aku, sehingga aku memandikanmu dan mengafanimu, kemudian aku menyolatkanmu dan menguburkanmu. Ya, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa suami boleh memandikan, mengafani jenazah istrinya. Ya, baik. Begitu pula menyolatkannya dan menguburkannya. Ini yang dipetik dari ucapan Nabi di sini. Nah, meskipun di sini ucapan Nabi tersebut membangkitkan kecemburuan Aisyah, karena ini terkait dengan kehidupan poligami ya. Nah, Aisyah apa jawabannya? Laka anni bika wallah, law fa'alta dzalika laqad raja'ta ila baiti fa'arasta fihi bi ba'di nisa'ik. Demi Allah, sungguh seolah-olah aku menyaksikanmu saat engkau telah melakukan hal itu, telah memandikan jenazahku, mengafani dan seterusnya. Kemudian engkau pulang ke rumahku dan bersenang-senang dengan sebagian istrimu. Nah, ini kecemburuan muncul nih. Nah, Aisyah radhiyallahu anha berkata selanjutnya, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tertawa. Nah, tertawa thayyib dalam arti Nabi alaihi wasallam senantiasa tenang dalam kehidupan rumah tangganya ketika mendapati munculnya kecemburuan dari sebagian istrinya dalam kehidupan rumah tangga beliau yang sifatnya memang kehidupan poligami. Nah, dan muncul hal-hal yang semisal ini, bahkan yang lebih dahsyat dari ini. Nabi tetap tenang dan menghadapinya dengan tenang, dengan bijak. Nah, kemudian kelanjutan hadis, tsumma budi'a biwaja'ihi alladhi mata fi. Kemudian mulailah beliau merasakan sakit yang mengantarkan pada kematiannya. Nah, realitasnya justru Nabi SAW lebih duluan meninggal daripada Aisyah. Tetapi dipetik dari ucapan Nabi, sabda Nabi di atas itu menunjukkan suami boleh memandikan dan mengafani jenazah istrinya. Nah,
Hadits ini riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Ad-Darqutni, Al-Baihaqi dan Ibnu Hisham dalam kitab As-Sirah. Mereka meriwayatkannya dari jalan Muhammad bin Ishaq yang merupakan mudallis. Ya, ada keterangan tentang mudallis ini adalah istilah dalam ilmu mustalah. Nah, yakni melakukan tadlis, pengelabuan dalam riwayat, ya, tidak memperjelas. Kebiasaan tidak memperjelas bahwa dia mendengar dari syekhnya. Tetapi di sini dia mempertegas bahwa dia mendengar hadits ini dari syekhnya dalam kitab As-Sirah. Jadi aman dari pengelabuannya. Oleh karena itu sanadnya dinyatakan hasan, derajatnya oleh Ibnu Hajar dan Al-Albani. Ya, hadits ini memiliki penguat dalam Musnad Ahmad dengan sanad yang sahih menurut syarat Al-Bukhari dan Muslim, sehingga derajatnya naik ke tingkatan sahih. Yani sahih li ghairi, sahih dengan penguat-penguatnya. Ya, berarti hadits ini hujjah, dalil yang menunjukkan bolehnya ya seorang suami memandikan jenazah istrinya. Nah, dalil yang menunjukkan bolehnya seorang istri mandikan suaminya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang kisah dimandikannya jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhir hadis tersebut Aisyah radhiyallahu anha berkata, yakni nanti akan datang pada penjelasan memandikan jenazah secara khusus siapa yang memandikan jenazah Nabi. Ya, siapa yang memandikan jenazah Nabi, yaitu Ali radhiyallahu anhu dibantu 2 orang yang lainnya. Nah, Aisyah mengatakan, "Law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghassalahu illa nisa'uh." Seandainya aku mendapati kembali urusanku yang telah berlalu ini, tidak ada yang memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain istri-istrinya sendiri. Ini bukan bentuk penyesalan atas sesuatu yang telah terjadi yang merupakan takdir, bukan, ya. Tapi ini ya digambarkan oleh Aisyah bahwa seandainya Aisyah radhiyallahu anha mendapati kembali urusan yang sama seperti itu, ya, maka yang memandikan jenazah Rasulullah adalah istrinya. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa istri ya boleh memandikan jenazah suaminya. Hadits ini riwayat Ahmad, Abu Daud, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Baik. Ini juga ya penjelasannya bahwa mereka meriwayatkan dari jalan Muhammad bin Ishaq yang merupakan mudallis, yakni seorang yang biasa melakukan pengelabuan dalam riwayat, tidak mempertegas bahwa dia mendengar dari syekhnya, tetapi di sini dia mempertegas pada riwayat ini bahwa dirinya mendengar hadits ini dari syekhnya, sehingga dinyatakan hasan oleh Al-Albani dalam Al-Irwa dan Al-Wadi'i dalam Al-Jami' As-Sahih. Nah, jadi riwayat mudallis itu meskipun dia seorang mudallis yang biasa melakukan pengelabuan, tapi ketika riwayatnya ketika itu dia tidak mengelabui dan dia mempertegas bahwa dia benar-benar mendengar dari syekhnya, maka tetap diterima. Itu maksudnya. Nah, dan riwayat yang kita lewati ini seperti itu. Baik. Kemudian di sini dijelaskan apabila dia telah mentalak istrinya dengan talak raj'i. Talak raj'i itu talak apa? Talak raj'i artinya talak yang di masa iddah masih bisa apa? Rujuk, ya. Harus paham ini. Nah, masih bisa rujuk. Nah, yaitu talak 1 atau talak 2. Talak 1 talak 2. Nah, kemudian salah satunya meninggal pada masa iddah, penantian. Masa penantiannya itu sampai 3 kali haid. Nah, hukum keduanya dalam hal ini dalam memandikan jenazahnya adalah hukum suami istri menurut pendapat yang terkuat. Ya. Karena memang ya masih dianggap suami istri, ya, masih satu rumah, dan hukum-hukum semuanya masih berlaku, ya, kecuali tidak boleh mendatanginya kecuali dengan niat rujuk. Baik, oleh karena itu jika di masa itu ada yang meninggal, maka masih berlaku hukum bisa memandikan jenazahnya. Bisa dipahami? Apabila meninggalnya setelah masa iddah berakhir, berarti sudah lepas ikatan antara keduanya. Hukum keduanya dalam hal ini bukan lagi suami istri, ya, berarti tidak bisa saling memandikan jenazahnya. Baik, ini seperti halnya kalau salah satu dari keduanya meninggal setelah jatuh talak bain. Talak bain itu talak berapa?
talak ketiga melalui proses ya. Talak 1 sudah, talak 2 sudah, jatuh talak 3 berarti sudah talak bain. Yakni ya, talak yang memisahkan antara keduanya dengan jatuhnya talak itu. Sudah bukan suami istri lagi, sudah tidak boleh serumah dan seterusnya. Naam. Atau terjadi fasakh, pembatalan akad. Seperti halnya jika wanita yang minta pisah kemudian terjadi khulu dengan membayar apa? Membayar tebusan untuk melepas dirinya dari ikatan suaminya dengan mengembalikan mahar atau yang semisal dengannya. Itu sifatnya fasakh, pembatalan akad. Nah, hukum keduanya dalam hal ini bukan lagi suami istri, baik meninggalnya pada masa iddah maupun setelahnya. Saya pahami? Nah, jadi tidak bisa saling memandikan. Meskipun masih di masa iddah karena sudah bukan suami istri. Baik. Kemudian di sini dibahas dalam hal suami memandikan jenazah istrinya atau sebaliknya. Ada perbedaan pendapat mengenai boleh tidaknya melihat dan menyentuh auratnya tanpa ya bernikmat dengan itu. Nah, ya. Wallahu a'lam. Kemudian perkecualian yang kedua, sayyid, yakni tuan lelaki memandikan budak wanitanya atau sebaliknya. Di masa kita tidak ada perbudakan ya, tapi sebagai ilmu bagi kita ya. Semakna dengan hukum suami istri dalam hal ini sayyid, tuan laki-laki dengan budak wanitanya, karena dihalalkan bagi keduanya apa yang dihalalkan bagi suami istri pada aurat mereka, sehingga memiliki hukum yang sama dalam masalah ini. Kemudian anak di bawah 7 tahun boleh dimandikan oleh siapa saja. Anak di bawah 7 tahun boleh dimandikan oleh siapa saja yang berbeda jenis kelamin. Para ulama mengecualikan mayat anak kecil dalam hal ini, bahwa mayat anak kecil boleh dimandikan oleh lawan jenis. Anak laki-laki boleh dimandikan oleh wanita. Anak perempuan boleh dimandikan oleh lelaki. Ibnul Munzir menukil ijma', kesepakatan ulama dalam masalah ini. Jadi ada yang menukil ijma'. Siapa? Ibnul Munzir. Sementara itu Asy-Syaukani tidak sepakat dengan hal ini dan menyatakan bahwa setiap mayat dimandikan oleh sejenisnya. Laki-laki dimandikan oleh laki-laki dan wanita dimandikan oleh wanita tanpa perkecualian. Asy-Syaukani tidak setuju. Jadi meskipun masih kecil, demi menyamakan hukum antara anak kecil dan orang dewasa. Ya. Jika nukilan ijma' itu keliru, artinya ada khilaf dan di sini Asy-Syaukani kita mendapati tidak setuju, berarti itu minimalnya apa? Pendapat jumhur mayoritas ulama. Adapun pendalilan sebagian ahli fikih dengan riwayat bahwa Ibrahim putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal pada masa penyusuan dimandikan oleh kaum wanita, pendalilan ini butuh ditinjau ulang. Kenapa? Karena Al-Albani berkomentar dalam Irwa Al-Ghalil tentang riwayat ini dengan mengatakan saya tidak menemukannya. Saya tidak menemukannya. Jadi Al-Albani tidak bisa mentahqiq riwayat itu. Ya. Namun alasan yang disebutkan oleh jumhur, oleh mayoritas ulama bahwa auratnya belum memiliki hukum, ini cukup kuat untuk membenarkan pendapat mereka. Jadi dalilnya apa? Dalilnya karena auratnya belum memiliki hukum, dalam arti masih boleh dilihat dan disentuh. Nah, selanjutnya jumhur ulama berbeda pendapat mengenai dhabit atau kriteria anak kecil yang masuk dalam perkecualian ini. Jadi setelah kita mendengar bahwa jumhur membolehkan hal itu ketika anak itu auratnya belum memiliki hukum, masih boleh dilihat dan disentuh, berarti boleh dimandikan oleh lawan jenis. Ya. Nah, apa kriteria anak kecil yang auratnya belum memiliki hukum? Ini yang butuh dibahas berikutnya. Ternyata jumhur berbeda pendapat tentang itu. Di sini ana mencukupkan dengan menukil 2 mazhab yang merupakan mazhab secara garis besar. 2 mazhab inilah yang terkuat dari 4 mazhab yang ada, ya. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, bahkan mazhab yang kelima yaitu mazhab Dhahiriyah. Yang terkuat itu mazhab secara garis besar terkuat dalam mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i. Nah, di sini ana menukil bahwa fuqaha Hanabilah, ahli fikih menganut mazhab Hambali,
Mereka berpendapat bahwa kriterianya adalah anak yang berumur di bawah 7 tahun. Anak yang berumur di bawah 7 tahun. Karena auratnya belum memiliki hukum pada usia tersebut. Ya. Pendapat ini yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin dan Ibnu Baz. Umur 7 tahun itu usia anak apa itu? Kalau usianya 7 tahun. Disebut apa? Kalau sudah 7 tahun. Sudah mumayyiz. Sudah mumayyiz ya? Iya. Kapan anak mulai diperintah untuk dilatih untuk sholat dan yang lainnya? Ketika usianya 7? Sudah 7 tahun. Lebih ya nih. Sudah genap 7 tahun. Jadi sudah lebih dari 7 tahun. Artinya sudah usianya sudah mumayyiz. Iya. Nah. Jadi itu aja. Ingat itu. Ketika usianya belum 7 tahun. Berarti belum mumayyiz. Pada mazhab Hambali. Ketika belum mumayyiz, yani belum 7 tahun, berarti auratnya belum memiliki hukum. Masih bisa dilihat dan disentuh. Oleh karena itu, jenazahnya boleh dimandikan oleh siapa saja, baik lelaki maupun wanita. Dan mazhab ini dipilih oleh Ibnu Utsaimin dan Ibnu Baz, dan keduanya dari kalangan ahli fikih mazhab Hambali. Fuqaha Syafi'iyah, yaitu ahli fikih penganut mazhab Syafi'i, mereka berpendapat lain. Kriterianya menurut mereka adalah selama anak itu belum membangkitkan syahwat. Ya. Yakni dilihat dari fisiknya belum membangkitkan syahwat. Nah, jadi pada mazhab ini khawatirnya anak itu belum mumayyiz dari segi usia belum 7 tahun, tetapi postur tubuhnya perkembangannya bagus, ya. Wanita misalkan, anak perempuan misalkan, ternyata meskipun ya usianya masih kecil misalkan, ternyata bisa membangkitkan syahwat ya. Nah, maka berarti tidak boleh. Nah, ini yang dipegang oleh fuqaha mazhab Syafi'i. Masih ada pendapat lain, tapi itu pendapat yang terbaik. Artinya apa? Mazhab Hambali bisa kita jadikan pegangan. Ya, bisa kita jadi pegangan, tetapi tetap diperhatikan apa yang disebutkan oleh fuqaha Syafi'iyah. Seandainya misalkan ada kasus anak itu di bawah 7 tahun misalkan ya, tetapi ya dari segi postur lain daripada yang lain misalkan bisa menimbulkan syahwat, maka jangan. Serahkan kepada ya sesama jenis. Barakallahu fikum. Berikut ada beberapa masalah tambahan untuk melengkapi pembahasan. Yang pertama, yaitu siapa yang memandikan jenazah laki-laki di tengah-tengah kaum wanita selain istri. Nah, ya, ada jenazah laki-laki di tengah-tengah kaum wanita, yakni tidak ada laki-laki. Nah, yang ada hanya kaum wanita dan di situ tidak ada istrinya. Nah, siapa yang memandikan jenazahnya? Atau budak wanita misalkan, atau mayat wanita di tengah-tengah kaum lelaki selain suami atau tuannya. Ya, ada wanita meninggal. Nah, di tengah-tengah kaum lelaki tidak ada wanita di situ, dan di situ tidak ada suaminya, tidak ada tuannya. Tadi yang pertama, jenazah laki-laki meninggal di tengah-tengah kaum wanita. Ya, selain istri atau budak wanita. Artinya kaum wanita yang ada itu tidak ada di situ istrinya atau budak wanitanya, atau sebaliknya. Ya, mayat wanita di tengah-tengah kaum lelaki selain suami atau tuannya. Ada wanita meninggal yang ada hanya laki-laki, di situ tidak ada suaminya atau tidak ada tuannya kalau dia budak misalkan. Jadi siapa ini yang memandikan? Bagaimana penanganannya? Ini jarang terjadi ya? Hah? Nah, jarang terjadi, tetapi dibahas oleh ulama. Nah, misalkan ini terjadi, thayyib, ini kondisi darurat, diperselisihkan oleh ulama. Di sini ada nukil, ada 3 madhab. Kita langsung saja ke madhab yang kami pilih, yang paling hati-hati, yang terbaik, yaitu madhab yang ketiga, yaitu ditayamumkan. Mengingat tidak ada yang dibenarkan secara syariat untuk memandikannya,
tidak mahramnya apalagi ajnabi selain mahram. Ini demi mengoptimalkan kehati-hatian terhadap aurat lawan jenis yang akan menyeret pada fitnah. Sebab yang mendominasi keadaan setiap yang memandikan jenazah, meskipun memandikannya dengan cara mengguyurkan air di atas tubuhnya yang berbusana, ya, dalam arti meskipun dikatakan ya sudah, dia dimandikan dalam keadaan tetap berbusana dan tidak perlu digosok, diguyurkan saja air di atas tubuhnya berbusana. Nah, meskipun demikian, adalah adanya keharusan memandang ke sebagian aurat mayat dan menyentuhnya serta membalikkannya saat dimandikan agar tidak agar bisa membasuh seluruh tubuhnya secara merata, sehingga tetap resiko. Ya. Nah, jadi dengan demikian tayamum akan lebih menjaga auratnya dan lebih berhati-hati dalam menjaga fitnah. Baik, ini riwayat terkuat dari Ahmad yang menjadi mazhab Hambali dan salah satu riwayat dari Malik. Pendapat ini yang difatwakan oleh Al-Lajnah Daimah yang diketuai oleh Ibnu Baz, dan ini yang dinyatakan rajih terkuat oleh Al-Utsaimin dalam kitab Asy-Syarhul Mumti'. Ini yang lebih hati-hati dan lebih kuat. Jadi apa kesimpulannya? Ditayamumkan saja. Baik. Demikian pula permasalahan mayat yang tidak jelas status kelaminnya sebagai laki-laki atau perempuan. Ini dalam ilmu fikih disebut khuntha muskil. Ya, ini bukan banci ya. Banci itu jelas dia. Nah, laki-laki mau jadi wanita. Kalau ini khuntha muskil artinya tidak jelas status kelaminnya sebagai laki-laki atau perempuan, karena dia punya dua alat kelamin. Nah, dan gak jelas dia laki-laki atau wanita. Ya, problem ini. Jadi jika dia dimandikan oleh laki-laki, jangan-jangan wanita begitu. Jika dia dimandikan wanita, jangan-jangan laki-laki. Jadi kalau begitu amannya bagaimana? Ditayamumkan. Nah, jadi merupakan kondisi darurat yang perselisihkan seperti masalah di atas, dan yang rajih yang terkuat ditayamumkan untuk kehati-hatian. Baik. Masalah kedua, hukum orang junub dan wanita haid atau nifas memandikan jenazah. Bagaimana hukumnya? Ya, penjelasannya boleh bagi yang junub. Boleh bagi yang junub dan wanita yang sedang haid atau nifas untuk memandikan jenazah, boleh. Kata Ibnu Qudamah, kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara ulama bahwa sah bagi yang junub dan wanita yang haid untuk memandikan jenazah. Jelas ya? Di sini Ibnu Qudamah sebenarnya menambahkan penjelasan. Beliau mengatakan hanya saja sebaiknya yang memandikannya adalah yang suci dari janabah dan haid, karena hal itu lebih sempurna dan lebih baik. Ini kata Ibnu Qudamah. Tapi ini ya dibantah oleh Syaukani. Nah, Asy-Syaukani mengatakan, adapun yang junub dan yang haid, meskipun keduanya terlarang dari sebagian ibadah, tetapi hal tersebut tidak berkonsekuensi keduanya terlarang dari seluruh ibadah. Ya, keduanya memiliki hukum yang sama dengan yang lain dalam hal-hal yang tidak terlarang bagi keduanya. Jadi, untuk mengatakan bahwa lebih utama yang suci, ya ini butuh diperjelas dalilnya. Nah, masalah ketiga, siapa yang dikedepankan dalam memandikan jenazah? Siapa yang dikedepankan dalam memandikan jenazah? Biasanya ya seringnya itu malah tunjuk-menunjuk ya. Hah? Siapa yang memandikan malah tunjuk-menunjuk? Kamu saja, ini saja yang maju ya. Nah, tapi pembahasan kita ini seandainya ada beberapa orang ingin maju, saya yang memandikan, yang lain mengatakan saya. Nah, ini siapa ini? Ketika misalkan ada beberapa orang yang justru ingin maju memandikan jenazah, siapa yang kita dahulukan? Al-Imam Al-Albani menyatakan dalam Ahkamul Janaiz bahwa yang didahulukan dalam memandikan jenazah adalah orang yang paling menguasai ilmu memandikan jenazah. Ini kriteria pertamanya. Yang paling menguasai ilmu memandikan jenazah. Nah,
terutama apabila dia dari kalangan kerabat mayat. Terutama apabila dari kalangan kerabat. Jadi, andaikan misalkan ada dua orang sama-sama mumpuni ya, ilmunya dalam hal hukum memandikan jenazah. Dua-duanya ingin berlomba dapat pahala. Maka apa sisi yang menguatkan? Kita lihat salah satu kerabat, yang lainnya bukan. Berarti kita dahulukan yang kerabat. Kan begitu ya? Nah, adapun jika memang salah satunya lebih mumpuni daripada yang lain keilmuan memandikan jenazah, maka yang lebih mumpuni ilmunya itu yang didahulukan. Nah, alasannya yang memandikan jenazah Rasulullah SAW adalah kerabatnya sendiri. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Jadi yang memandikan jenazah Nabi siapa? Ali bin Abi Thalib. Nah, di sini ada berdasarkan hadis Ali yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, Al-Hakim dan Al-Baihaqi, dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Siapa yang membantu? Dibantu oleh Al-Fadl bin Abbas dan Usama bin Zaid. Siapa yang bantu Ali mandikan jenazah Nabi? Al-Fadl bin Abbas, ya, Al-Fadl bin Abbas dan siapa? Usama bin Zaid radhiyallahu anhum. Nah, ini berdasarkan riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih sampai kepada Sya'bi secara mursal, ya. Dan dikuatkan oleh hadis Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Ahmad dengan sanad yang dhaif, yang lemah. Nah, mursal itu artinya putus. Tabi'i meriwayatkan dari Nabi, begitu. Tabi'i, Sya'bi tabi'i dari Nabi. Kan putus kan? Tabi'i tidak mendapati zamannya Nabi. Ya kan? Tetapi yang mursal seperti itu bisa dikuatkan riwayat itu jika ada hadis dhaif yang lain yang kelemahannya tidak parah, ya, dari jalur yang lain, itu bisa menguatkan. Nah, di sini mursal Sya'bi ini tadi dikuatkan oleh hadis Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Ahmad. Sanadnya dhaif tapi bisa, ya, saling menguatkan. Jadi bisa kita katakan bahwa yang membantu Ali siapa? Al-Fadl bin Abbas dan Usama bin Zaid radhiyallahu anhum. Nah, dihafalkan itu sebagai faedah. Ali yang memandikan, yang dibantu oleh Fadl bin Abbas dan Usama bin Zaid radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian pembahasan terakhir dari bab pertama ini, yang ketujuh, yaitu hukum mandi bagi yang memandikan jenazah. Nah, hukum mandi bagi yang memandikan jenazah, disunnahkan bagi yang memandikan mayat agar mandi seperti mandi janabah seusai mandikannya. Yakni mandi seperti mandi janabah maksudnya dari segi tata cara, ya. Dari segi tata cara, cara mandinya seperti tata cara mandi janabah. Nah, jika dia tidak melakukannya, dia tidak mandi setelah mandikan jenazah, tidak ada dosa atasnya, tidak masalah. Karena ini hukumnya hanya apa? Sunnah, ya, tidak wajib. Ini pendapat jumhur, dan ini yang dipilih oleh penulis yaitu Al-Utsaimin di salahnya. Ini yang dipilih oleh Al-Albani, Asy-Syaukani dan As-Sun'ani. Dalilnya adalah hadits Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man ghassala mayyitan falyaghtasil." Barang siapa memandikan jenazah hendaknya dia mandi. Wa man hamalahu falyatawadda. Barang siapa mengusung jenazah, mengusungnya, ya, hendaklah dia berwudu. Hadits ini riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Kesimpulannya hadits ini dinyatakan berderajat hasan oleh Imam At-Tirmidzi. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan dalam Talkhis Al-Habir, karena banyaknya jalan periwayatan hadits ini maka setidaknya derajatnya hasan. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan 11 jalan riwayat dalam Tahdhib Sunan Abi Daud dan mengatakan jalan riwayat yang banyak ini menunjukkan bahwa hadits ini terjaga riwayatnya. Al-Imam Al-Albani pun menghukuminya sahih. Jadi kesimpulannya, hadits Abu Hurairah ini, ya, merupakan dalil benar riwayat ini dari Nabi SAW. Perintah dalam hadits ini perintah yang bersifat sunnah, bukan perintah yang bersifat wajib. Kenapa? Hal ini ditunjukkan oleh dua hadits yang dihukumi Al-Albani sebagai athar mauquf, yakni disandarkan kepada sahabat. Itu mauquf, artinya disandarkan kepada sahabat. Yang memiliki hukum hadits marfu',
yakni disandarkan kepada Rasulullah SAW. Apa maksudnya? Sebagian riwayat, secara riwayat penyandarannya hanya kepada sahabat, bahwa sahabat yang mengucapkan, sahabat yang melakukan. Tapi secara hukum pendalilan, dia seperti hadis marfu yang disandarkan kepada Nabi. Apabila hal semisal itu tidak mungkin bersumber dari sahabat sendiri, tetapi itu mesti sahabat itu dari siapa? Dari Nabi. Meskipun dari segi riwayat hanya disandarkan ke sahabat, tapi secara hukum itu bersumber dari siapa? Dari Nabi. Itu maksudnya. Nah, dua hadis inilah yang menunjukkan bahwa perintah Nabi di situ sifatnya hanya sunnah, tidak wajib. Kedua athar itu adalah athar yang pertama, athar Ibnu Abbas, ya, bahwa Ibnu Abbas mengatakan, laisa alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun idza ghassaltumuh. Tidak ada kewajiban mandi atas kalian jika kalian telah memandikan jenazah. Fa inna mayyitakum laisa binajas. Karena sesungguhnya mayat kalian bukan najis, fahasbukum an tughassilu aydiyakum, maka dari itu cukup bagi kalian mencuci tangan-tangan kalian. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi dengan sanad yang dinyatakan hasan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan Al-Muhaddits Al-Albani. Jadi, ya, ini menunjukkan tidak wajib mandi setelah memandikan jenazah. Nah, yang kedua, athar Ibnu Umar rahimahullah, keliru ini. Ibnu Umar harusnya apa? Radhiyallahu anhuma, ya, salah cetak. Nah, radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar berkata, kunna nughassilul mayyita faminna man yaktasilu wa minna man la yaktasil. Kami biasa memandikan jenazah, lalu di antara kami ada yang mandi dan ada pula yang tidak mandi. Ya. Hadis ini riwayat Ad-Darqutni dan Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Tarikh Baghdad, dinyatakan sahih sanadnya oleh Ibnu Hajar dan Al-Albani. Jadi, ya, pendapat inilah yang rajih, yang terkuat, bahwa mandi, ya, hukum mandi bagi yang memandikan jenazah hanya sunnah, tata caranya seperti mandi janabah. Nah, adapun pendapat yang mengatakan wajib, karena ada yang mengatakan wajib mandi bagi yang memandikan jenazah, dan pendapat yang mengatakan tidak disyariatkan, kedua pendapat ini lemah. Jadi ada 3 mazhab. Ada yang mengatakan wajib mandi bagi yang memandikan jenazah, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak disyariatkan. Yang benar, yang tengah, yaitu sunnah. Terakhir, masalah hukum berwudu bagi yang mengusung mayat. Nah, ini tidak disebutkan di Ibnu Utsaimin dalam risalahnya, tetapi kami tambahkan karena bagian dari hadis Abu Hurairah tadi. Wa man hamalahu falyatawadda, barang siapa mengusungnya hendaklah dia berwudu. Ya, masalah kedua yang terkandung dalam hadis Abu Hurairah adalah berwudu bagi yang mengusung mayat. Terdapat khilaf di antara ulama dalam memahami masalah ini. Ya, di sini ada berapa mazhab dinukil? 1, 2, 3. Ada 3 mazhab. Ya. Silakan dibaca di buku, tetapi ya, yang terbaik di sini, ya, itu saja yang kita baca, yaitu pendapat pertama, ada yang berpendapat disunnahkan berwudu bagi yang mengusung mayat sesuai makna yang zahir, yakni yang tampak dari hadis. Karena Nabi memerintahkan berwudu bagi yang mengusungnya. Makna yang tampak di situ adalah wudu yang syar'i, ya, wudu yang kita kenal dalam syariat. Nah, dan itu perintah itu bersifat sunnah. Ya, pendapat ini yang dipilih oleh Al-Albani. Pendapat ini dipilih oleh siapa? Al-Albani. Pendapat inilah yang terbaik insyaallah. Adapun yang mengatakan wajib, ya, pendapat tersebut telah dihukumi ganjil oleh Ibn Rushd. Jadi, ini yang kita pegang. Bahwa hukumnya sunnah. Nah, berwudu bagi yang mengusung mayat. Wallahu a'lam.